Bapak Ibu yang kami hormati, singkat kami sampaikan karena nanti biar Pak Kadis lebih banyak menyampaikan juga. Ada beberapa poin mungkin nanti yang kami minta penjelasan dari Bapak Kepala Dinas, yaitu yang pertama terkait dengan DAK yang sudah berjalan, di mana di lapangan ada keluhan-keluhan yang dialami oleh sekolah-sekolah yang mendapat DAK. Mungkin kami minta nanti penjelasan dari Pak Kadis bagaimana solusi untuk teman-teman yang di sekolah terkait dengan hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon penjelasan nanti dari Pak Kadis bagaimana tentang penggajian melalui rekening yang akan insya Allah dimulai pada bulan September, kaitannya dengan banyaknya kami di sekolah yang punya kesra atau potongan-potongan lain yang intern di sekolah. Apakah bisa nanti dibantu oleh pihak UPTD untuk memotongkan itu, sebab kalau sudah gaji kami bawa pulang itu sudah ada yang mengambilnya, tidak bisa, sulit untuk ditarik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk bos reguler, pemeriksaan kaitan dengan penyamaan persepsi dengan pihak inspektorat, memang sudah kami komunikasikan dengan Pak Sekdis. Oleh Pak Sekdis, insya Allah Bapak Ibu, kita supaya lebih fokus nanti pembahasannya akan disiapkan waktu di pekan depan, mungkin sistem perwakilan kita nanti beberapa sekolah dari 3 wilayah ini akan dihadirkan di situ, sekaligus juga akan membedah tentang dana untuk sekolah penggerak yang besarannya 175 juta itu juga langsung akan dibahas di situ. Mungkin nanti kita minta kejelasan dari Pak Kadis, apakah pekan depan itu kita sudah diberikan waktu hari apa kira-kira untuk kegiatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, mohon kepada Bapak Ibu, kalau ada teman-teman kita yang dipanggil oleh BKPSDM kemudian Pak kenaikan pangkatnya ada dipermasalahkan terkait dengan angka, jadi silahkan diminta serahkan Pak tersebut ke pihak PMPTK. Insya Allah mungkin selesai rapat niki kami akan rapat dengan Pak Kadis untuk membahas hal tersebut, karena dengan munculnya ada Permen Pan RB nomor 13 tahun 2021 ini, itu yang akan kami bedah bersama, mudah-mudahan juga dengan BKPSDM, sehingga ada penyamaan persepsi terkait dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu masalah titipan pesan dari Bapak Kabid, yaitu bagi SMP Satap, SMP Negeri Satap dan SMP terbuka yang masih belum mengambil formulir atau POM ijazah, diminta secepatnya untuk diambil di bidang pembinaan SMP. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mungkin terakhir Pak Kadis, mungkin mohon tindak lanjut kalau bisa secepatnya, karena masih adanya double pengawas terutama di sekolah penggerak. Mungkin kalau bisa secepatnya ditentukan satu pengawas di sekolah penggerak, jadi bisa diambil di pengawas yang sudah masuk di komite pembelajaran. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kita mohon nanti penjelasan dari Bapak Kadis, termasuk juga nanti dari Bapak pengawas akan menyampaikan terkait dengan persiapan untuk monitoring proses pembelajaran di semester ini. Pertama yang saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua terkait dengan prokes yang harus kita jaga di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Mengingat minggu terakhir dan 2 minggu terakhir ini korban di lingkungan satuan pendidikan berjatuhan, ada yang meninggal, ada yang terkonfirmasi, dan grafiknya cenderung naik. Oleh karena itu saya mohon perhatian sekali lagi untuk kita sama-sama memperketat prokes ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk tidak memperbanyak lagi saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Meskipun Bapak dan Ibu, klaster sekolah itu belum muncul sampai dengan hari ini, tetapi Bapak Ibu guru dan anak-anak ada yang sudah terpapar, termasuk mungkin, mohon maaf, untuk kepala sekolah SMP 1 belum masuk ya. Nah, belum, mudah-mudahan kita doakan beliau cepat sembuh. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua mengenai evaluasi penerimaan siswa baru kita. Banyak sekali keluhan dari para kepala sekolah yang terkait dengan penerimaan siswa baru yang tidak
masuk dalam zonasi diterima, kemudian yang merasa zonasinya kok anaknya tidak bersekolah di tempatnya. Nah, saya hanya bicara khusus terkait dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah negeri. Ini kita sama kita, jadi harus menjaga. Yang memang tidak pada zonasinya, saya mohon untuk koreksi, untuk tidak menerima siswa yang berasal di luar zonasinya. Jadi jangan sampai di antara kita saling tarik siswa ini. Nah, ini pelajaran berharga tahun ini untuk tidak terjadi lagi pada tahun ajaran mendatang. Karena kalau sudah terlanjur kemudian melibatkan orang tua murid, nah ini persoalannya akan tambah lebar, tambah banyak. Kita makin sulit untuk bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, masing-masing kita, mari kita taat pada regulasi yang memang sudah kita buat. Walaupun kita tahu regulasi itu tidak sesempurna yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita implementasikan melalui aturan-aturan yang sudah kita buat. Tapi maksimalah kita berusaha yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi, kalau memang bukan zonasinya, ya jangan diterima, supaya kita mentaati dari regulasi yang ada. Ini evaluasi kita semua, dan bagi yang memang sudah terlanjur pada posisi sulit sekarang kita, kami memediasi. Kalau sudah orang tuanya memastikan anaknya itu tidak mau pindah, kita juga sulit. Oleh karena itu, barang yang sudah terlanjur ini nanti kita pikirkan seperti apa. Kalau memang tidak bisa, ya apa boleh buat, daripada berimplikasi berkepanjangan yang tentu kita tidak sama-sama inginkan. Oleh karena itu, kehati-hatian kita di tahun ajaran yang akan datang, sambil kita sempurnakan perbuknya, barangkali kalau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa atau sulit untuk dilaksanakan. Berikutnya, Bapak Ibu, terkait dengan pendataan aset. Besok tanggal 5, Bapak Bupati mengumpulkan kita, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dalam rangka penertiban aset. Kami menyadari Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah banyak yang melaporkan kepada kami terkait dengan aset sekolah yang secara faktual sudah dikuasai masyarakat sebagian, kemudian juga ada yang menggugat dan seterusnya. Maka tanggal 5 besok kami akan rapat koordinasi terkait khusus dengan itu, dengan BPKAD, kemudian Dinas Teknis, dipimpin langsung Bapak Bupati. Karena persoalan lahan yang sekarang sudah dikuasai masyarakat, itu sudah terlaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mencari solusi. Dan saya mohon kalau ada laporan baru yang belum teridentifikasi, Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan sampaikan kepada kami, sehingga besok tanggal 5, insya Allah kalau tidak mundur, kami bisa lebih komprehensif untuk melihat status aset kita. Beberapa varian persoalannya antara lain tanah yang kemudian digarap oleh pihak lain, legitimasi alas hak kita punya, tetapi ada bangunan permanen yang ada di situ. Nah, itulah bagian-bagian persoalan. Ada juga mungkin rumah dinas yang dulu pernah dibangun dikuasai pihak lain dan seterusnya. Mungkin ini terjadi di lingkungan masing-masing sekolah. Saya mohon untuk bisa disampaikan melalui WhatsApp grup saja MKKS, sambil kami meminta identifikasinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, di mana sebagian sudah diinventarisasi, tapi barangkali ada yang belum, maka kami mohon sebagai tambahan informasi untuk bahan rapat besok. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan BAK kita 2021, yang insya Allah seluruh kegiatan kita akan berakhir pada bulan Oktober sebagai akhir dari kontrak. Kami memahami di sebagian sekolah untuk item tertentu banyak yang stuck ataupun sementara ditinggalkan oleh pihak rekanan. Hari Jumat kemarin jam 2 siang setelah Jumat, kami kumpulkan pihak ketiga yang menurut identifikasi kami tidak melanjutkan pekerjaan karena sesuatu hal. Kami sudah panggil semua dan mereka berkomitmen sebelum berakhirnya masa kontrak, pekerjaan itu akan dilaksanakan.
Berikutnya terkait dengan aset sekolah yang digunakan di dalam proses pengerjaan sekolah. Itu juga kami tekankan kemarin. Kalau yang bangkunya rusak karena dipakai untuk alas ngecat tukang, kami minta ganti. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong bantu kami di setiap sekolah terhadap hal-hal tersebut. Kami tidak akan melakukan PHO atau FHO atau menyatakan 100% jika barang-barang ini belum diganti. Nah, tolong informasikan, ada yang batakonya digunakan, ada yang bangkunya dipakai, ada yang airnya mengambil dari situ, tidak pernah memberikan kontribusi bayar listrik dan seterusnya. Nah, sebelum ini tuntas, kita tidak akan menyatakan pekerjaan ini 100%. Berikutnya terkait dengan penghapusan aset bahan-bahan bongkaran. Sampai hari ini baru mungkin SMP 1 terada ya? Mana Pak Kepala? Tidak hadir? Hah? Oh, iya. Nah, itu kemarin yang sudah dieksekusi oleh Pak Sekretaris dan Kepala Bidang untuk kita hapuskan dengan konsekuensi misalnya penjualan aset yang kemudian akan kita setorkan menjadi penerimaan asli daerah. Bagi aset-aset bapak-bapak yang lain mungkin akan bergiliran kami datangi. Termasuk aset kita yang 2020 mungkin ada yang belum, kayak Pak Kepala SMP 2 Pringgesilat. Ya mungkin masih ada di sana, teman-teman sekolah lain ya mungkin ada. Sehingga kami akan segerakan itu supaya dia tidak rusak karena hujan, karena panas. Kemudian mohon perhatian Bapak Ibu, beberapa minggu terakhir kami juga didatangi oleh beberapa stakeholder pemerhati kegiatan DAK kita, apakah itu dari LSM, dari masyarakat yang menyampaikan laporan terhadap temuan pengamatan beliau-beliau kepada kegiatan di sekolah tertentu. Saya mohon untuk tidak berkembangnya persoalan ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah seandainya dimintai penjelasan, cukup menjelaskan apa yang Bapak Ibu sekalian ketahui. Selebihnya silakan arahkan ke dinas, supaya tidak bias persoalan itu di lapangan. Kami akan jelaskan seutuhnya karena memang tidak ada hal yang kami sembunyikan, semua transparan. Sehingga subjektivitas pendapat yang disampaikan itu tidak terjadi ketika akan kami jelaskan nanti. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai penerima manfaat sedikit menahan diri terhadap hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Sampaikan saja kalau memang belum tahu, arahkan ke dinas untuk nanti PPK-nya, PPTK-nya akan menjelaskan secara utuh hal-hal yang mereka temukan di lapangan. Kemudian terhadap kekurangan kegiatan fisik kita di beberapa sekolah, kami kemarin sudah lakukan monef, misalnya di SMP 1 Sakra, SMP 2, SMP 1 Sakra, satu kelas hanya ada saklar, tidak ada stop kontak. Nah itu sampaikan kepada kami, karena tidak mungkin satu ruangan kelas hanya ada saklar. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan overhead proyektor, mau dicolok di mana? Tidak ada. Itu bagian yang harus disempurnakan oleh pihak ketiga. Nah, termasuk pengecatan yang tidak sesuai prosedur, dari kenampakan visualnya kurang baik, sampaikan kepada kami. Kita minta untuk ngulang. Karena di RAB itu sudah jelas bahwa cat di luar itu digunakan cat luar, cat di dalam digunakan cat yang memang untuk dalam. Jadi bukan cat luar digunakan cat dalam, semuanya disamakan, tidak. Itu semua sudah ada di RAB. Karena yang di luar ini kan sangat riskan terhadap pengaruh cuaca, hujan, panas, maka kualitas catnya juga harus berbeda, tidak sama dengan cat dalam ruangan. Itu beberapa hal Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian mengenai penggajian melalui rekening, kami sudah diskusikan dengan Bank NTB. Minggu ini mungkin secara teknis kami akan undang. Saya memahami Bapak dan Ibu di beberapa sekolah sangat kekurangan akses untuk bisa
mengambil apakah itu ATM atau kantor cabang dari Bank NTB yang ada di kecamatan. Itu adalah bagian bargaining kita untuk meminta pelayanan ekstra. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah kesulitan, jauh misalnya, Sambelia harus ke Labuan Lombok, harus ke Aimel misalnya, maka bagaimana solusinya? Itulah dasar kita nanti memutuskan yang September itu pembayaran melalui rekening itu siapa saja dan bagaimana pelayanan yang akan diberikan. Tentu kami tidak ingin ketika pembayaran ini melalui rekening justru akan mempersulit. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ketua MKKS, bagaimana seandainya ada iuran-iuran yang memang harus dipungut oleh pihak organisasi kepada Bapak Ibu Guru. Itu bagian yang akan difasilitasi oleh Bank NTB. Jadi yang diterima, yang diserahkan di bendahara rumah itu sudah clear and clean. Karena kalau sudah diterima mau ditarik lagi susah. Nah, itu bagian dari pelayanan yang kita minta. Selama itu bisa difasilitasi, ya kita akan sepakat untuk pembayaran melalui rekening Bank NTB. Nanti mungkin kami akan undang Pak Ketua MKKS, Pak Sekretaris untuk ikut mendengarkan diskusi kita dengan Bank NTB. Kemudian Inspektorat yang sekolah dasar kami sudah fasilitasi undang Pak Irban. Nanti yang SMP juga kami akan sediakan waktu untuk mengundang Pak Irban supaya tidak ada pemahaman yang berbeda terhadap pemeriksaan khususnya BOS 2021. Sehingga nanti hasil diskusi kita terhadap item-item yang mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah pertanyakan antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda penanganan pemeriksaannya, kita akan wujudkan dalam berita acara bersama yang itu dipedomani di dalam pemeriksaan kita untuk bantuan operasional tahun 2021 yang akan dilaksanakan tahun depan. Berikutnya mengenai SMP Satap, kami akan regulerkan 4 SMP Satap. Pergubnya sudah naik ke Pak Bupati. Saya tidak hafal itu mungkin Pringgesile 4, jadi 2 Pringgesile, kemudian Pringgebaya, mana lagi yang 2. Kami akan regulerkan yang sudah punya siswa gemuk yang cukup untuk kita regulerkan. Kami sudah sampaikan ke Pak Bupati dan beliau perintahkan untuk lanjutkan untuk bisa meregulerkan 4 sekolah Satap. Di Pak Uzoni SMP 1-2 Pringgesile, 1-2 Pringgesile, 4 Pringgabaya, 1 Jerowaru. Mudah-mudahan Agustus ini kita bisa selesaikan. Kemudian mengenai double pengawas tadi, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan kami sudah selesai Pak Uzoni, sudah terima kasih untuk penyelesaian kali ini. Saya kira itu mungkin dari saya poin-poin singkat. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita buka dialog Pak Ketua atau bagaimana? Ada penyampaian. Oh Pak Ketua, mungkin nanti sekalian ya. Silakan untuk Pak Uzoni menyampaikan beberapa hal. Silakan. Sehubungan dengan pembelajaran abad 21 yang sekarang menuntut kita untuk banyak berinovasi Bapak dan Ibu. Jadi kami akan melaksanakan pendampingan secara akademis kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Adapun hal-hal yang akan kami lakukan itu sudah di-share di grup MKKS. Di sana ada 2 instrumen, yaitu instrumen dari sisi pengadministrasian dan instrumen dari sisi pelaksanaan. Karena ada beberapa hal yang mungkin boleh kita katakan baru di dalam rencana pembelajaran maupun proses pembelajaran, maka kami mohon kepada Bapak dan Ibu, sekiranya instrumen itu dapat di print out, kemudian dibagikan ke semua guru. Bahkan, kemarin saya sudah melakukan itu di SMP Negeri 2 Labuan Haji. Kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menghubungi pengawas pembina masing-masing. Nama-nama pengawas pembina juga sudah kami share tadi. Dan untuk sekolah penggerak seperti yang diinformasikan tadi itu sudah tetap pengawas pembinanya berdasarkan komite pembelajarnya.
Jadi maksud kami Bapak dan Ibu, instrumen yang tadi itu menjadi dasar untuk berpikir. Hubungi pengawas pembina Bapak Ibu masing-masing, kemudian lakukan kegiatan kolektif di sekolah. Satu contoh, pada perencanaan rumusan pembelajaran, di sana ada tujuan yang kalau menghubungkan dengan proses pembelajaran saat ini, maka pada pembuatan rumusan tujuan itu harus berformat ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. Nah, hal-hal seperti ini yang barangkali boleh kita katakan baru, itu sebabnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menghubungi pengawas pembina masing-masing dalam kurun waktu tanggal ini sampai dengan tanggal 16. Karena kegiatan pendampingan supak ini rencana akan kami laksanakan setelah 17 Agustus sesuai dengan jadwal yang tadi sudah juga kami share. Ada 3 file. Ada file tetapi belum terisi jadwalnya, cuma daftar nama saja. Tim yang akan melakukan supervisi yaitu sebanyak 5 tim yang terdiri dari 4 dan 1 terdiri dari 5 orang. Kemudian di instrumen pelaksanaan ada juga yang dikenal istilah baru di sana, yaitu TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Yang ini bagaimana penerapannya di kelas itu yang perlu untuk dilakukan kegiatan kolektif di sekolah. Saya rencana di binaan saya di SMP 2 Labuan sudah selesai, insya Allah besok di SMP 1 Labuan Haji, berikutnya di SMP 3, lalu SMP 4, SMP 5. Dalam minggu ini saya harus keliling untuk melakukan pembinaan terhadap administrasi dan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi simpulannya Bapak dan Ibu, tidak banyak saya berbicara, silahkan pelajari instrumen tersebut. Ada 2 lembar untuk instrumen pengadministrasian dan 2 lembar untuk pelaksanaan. Pelajari itu, kemudian ajak Bapak Ibu guru kita, gunakan itu untuk melakukan rapat mingguan dan informasikan kepada mereka bahwa di atas tanggal 17 atau mungkin ada pengawas pembina nanti akan membuat jadwal mulai tanggal 18, 19, atau 20. Yang terpenting di minggu ketiga bulan Agustus, pengawas pembina melalui timnya akan keliling Lombok Timur untuk melakukan pendampingan baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan atau proses pembelajaran. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.